Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdausah dengan NIM 4222 010037. Saya dari kelas robotika B pagi semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum dari jurnal yang sudah saya buat dengan judul Plot Robotic Experimentation Test Bench Plot Based Navigation Case Study. Uji coba yang dirancang untuk robotika plot dapat mempercepat penelitian dengan menyediakan berbagai solusi sekaligus memudahkan peneliti dalam mengimplementasikan seluruh tumpukan robotika plot. Kali ini terdapat sebuah kasus studi pada infrastruktur pengujian robotika plot di mana saya mengimplementasikan layanan navigasi otonom real-time berbasis plot untuk kendaraan darat tak berawak atau otonom. Yang pertama itu introduction. Dengan kemajuan teknologi memanfaatkan perangkat Internet of Things atau IoT dan robot untuk meningkatkan efisiensi dalam otomatisasi dan operasi logistik. Untuk mengatasinya, kendaraan tak berawak otonom generasi berikutnya harus mampu berkomunikasi dengan robot lain dan perangkat cerdas untuk mengkoordinasikan tindakan. Robot yang diberdayakan oleh bot dapat menggunakan daya komputasi jarak jauh dan layanan terkait bot lainnya, sehingga tidak hanya mengandalkan perangkat keras yang tertanam di dalamnya, kerjasama yang intens, pembelajaran kolektif, dan layanan kontrol real-time adalah beberapa manfaat dari integrasi robot dan cloud yang pada akhirnya akan menghasilkan robot yang lebih sederhana dan hemat biaya yang mampu melakukan tugas-tugasnya yang semakin kompleks. B. Material dan metode. Pada bagian ini, proyek FUTEBOL dan pengujian robotika plot yang dijelaskan infrastruktur dan fungsionalitas. Tempat pengujian kemudian ditangani untuk merinci kemudian eksperimen. 1. Uji coba industri dan plot robotik. FUTEBOL adalah proyek kerjasama UE dan Brazil yang bertujuan mengembangkan dan menerapkan infrastruktur pengujian untuk memungkinkan penelitian eksperimental pada jaringan optik dan nirkabel. Salah satu tempat pengujian utama memungkinkan eksperimen pada aplikasi industri 4.0 real-time secara menuntut URLLC. Hal ini bertujuan untuk mengatasi beberapa hambatan dalam integrasi cloud fiber nirkabel untuk dunia maya. Di sini terdapat gambar. Gambar ini adalah contoh dari infrastruktur dan tempat pengujian integrasi FUTEBOL. Kemampuan keseluruhan pengujian ditujukan oleh eksperimen yang disebut pengendalian robot jarak jauh secara real-time melalui infrastruktur yang didukung SDN. Eksperimen ini mengilustrasikan pemrosesan gambar yang ditangkap oleh kamera di platform plot untuk melokalisasi dan mengendalikan robot secara jarak jauh, menghasilkan perintah kecepatan yang dikirim ke robot secara real-time. Salah satu fitur utama dari platform plot tersebut adalah kemampuan secara otomatis melakukan penskalaan vertikal langsung, yaitu menambah atau mengurangi penggunaan sumber daya pada mesin virtual tanpa perlu memulai ulang. Yang pada saat itu adalah fitur yang sering kali tidak tersedia di platform komersial seperti Google atau Amazon. Di sini juga terdapat penyediaan layanan yang berjarak 4.600. Yang kedua, cloud based navigation studi. Navigasi otonom dalam ruangan adalah kasus penggunaan robotika cloud yang relevan untuk industri 4.0. Industri yang harus dikembangkan dalam lingkungan semi
terstruktur dengan merencanakan tujuan secara dinamis dan bereaksi terhadap pekerja, kendaraan, dan robot. Memutuskan pengontrol global deploy juga dapat meningkatkan koordinasi tugas dan prioritas. Sini ada beberapa layanan. Pertama, layanan navigasi berbasis cloud integrasi untuk menyediakan total 4 sublayanan. Layanan pelokalan, di mana data dari sensor laser range finder atau LRF dibandingkan dengan meta tertentu untuk menemukan lokasi UGV di lingkungan. Selain itu, layanan pemetaannya membuat peta lingkungan berdasarkan pembacaan LRF. Layanan perencanaan jalur yang memanfaatkan layanan lokalisasi, posisi, tujuan, dan pembacaan LRF untuk merancang jalur dinamis dan menghindari rintangan. Layanan navigasi lengkap dibangun di atas 3 layanan lainnya yang menerima data dari UGV untuk melakukan lokalisasi, pemetaan, dan perencanaan jalur, meningkatkan rangkaian posisi sasaran. Layanan ini juga mampu menghasilkan perintah kecepatan, mengabstraksi tumpukan navigasi penuh dari UGV. Di sini terdapat arsitektur keseluruhan yang menghubungkan UGV dan layanan navigasi berbasis cloud. Yang A dan yang B itu sistem sensorik dan aktuasi platform robot Pioneer LX yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, yang C, eksperimental atau PAL. Tugas navigasi otonom telah ditentukan di mana UGV harus mencapai serangkaian tujuan. Layanan navigasi berbasis cloud mengharapkan informasi yang dikumpulkan oleh LiDAR, depan robot, estimasi volumetrik, dan pose tegaya, serta koordinat transformasi yang dihitung secara lokal, yaitu ROS atau tema. Peta lingkungan sudah disimpan di server peta, dan cloud harus melokalisasi UGV di lingkungan tersebut untuk merencanakan jalur untuk tujuan. Dan terakhir, calculation and return work. Layanan ini mengurangi penggunaan sumber daya pada robot dan membebaskan perangkat keras yang tertanam untuk aplikasi penting lainnya. Tidak membatasi penggunaan seluruh sensor robot dan memungkinkan algoritma diproses dengan kecepatan yang memadai. Meskipun ada kemungkinan untuk sepenuhnya memindahkan tugas-tugas robotik cloud, arsitektur robotik cloud yang diperluas tidak hanya harus merekam keselamatan kritis yang tertanam, seperti yang dilakukan dalam pengerjaan ini, namun juga harus memanfaatkan mekanisme putusan yang mampu mendeteksi momen-momen penurunan kualitas jaringan. Pekerjaan ini juga dapat memudahkan direplikasi oleh kelompok lain yang dapat menggunakan infrastruktur dan layanan pengujian yang sama untuk memberikan hasilnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.